pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi teman-teman banyak yang bertanya, kenapa pohon kelapa sawit saya kok lama perkembangannya? Kenapa pohon kelapa sawit saya kok kuning? Kenapa pohon kelapa sawit saya kok kering? Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini pohon kelapa sawit saya ini cantik ya, hijau, subur. Ini umurnya sekitar tahun setengah gitu ya. Jadi untuk mendapatkan tanaman kelapa sawit yang bagus, subur, itu sebetulnya ada beberapa faktor. Yang diantaranya cara penanaman, yang kedua kondisi lahan, yang ketiga cara pemupukan yang tepat. Gimana cara menanam pohon kelapa sawit yang benar itu? Nah, karena kondisi lahan yang di tempat saya ini lahannya gambut, nah teman-teman perlu ingat nih, kalau misalkan menanam pohon kelapa sawit di lahan gambut, nah perlu diingat ya, menanam pohon kelapa sawit di lahan gambut itu jangan terlalu dalam dan jangan kurang dalam. Nah, 2 poin itu. Kalau terlalu dalam, dia perkembangannya lambat, tidak bisa berkembang, lama dia, karena susah untuk berkembang batangnya. Itu kalau terlalu dalam nanamnya. Yang selanjutnya, kalau menanamnya kurang dalam itu bahaya di lahan gambut. Nanti belum apa-apa sudah tumbang. Nah, itu bahayanya kalau menanam kurang dalam. Jadi cara menanam yang benar itu macam mana? Jadi menanam yang benar itu kalau di lahan gambut yang saya praktekkan, jadi bibit pohon kelapa sawit yang masih di polybed itu ditanam. Biasanya kalau di lahan mineral itu sebatas tanah yang di polybed, ya kan? Jadi kalau di gambut dia agak didalamkan dikit saja, sekitar 5 cm lah, nah, 5 cm gitu, lebih kurang. Akan tetapi yang 5 cm itu tadi jangan dipadatkan, cukup yang sebatas tanah aja yang dipadatkan ya. Nah, nanti kalau tanahnya terlalu padat mengenai batang, nanti batang itu susah membuka dia. Jadi itulah yang menyebabkan kelapa sawit nggak berkembang, susah mau besarnya. Nah, itu yang poin pertama, yaitu menanamnya harus benar. Jangan terlalu dalam dan jangan kurang dalam, gitu ya. Yang selanjutnya kondisi lahan. Jadi kalau di lahan gambut ini, dia kalau hujan biasanya becek, kalau kering biasanya kekeringan, yaitu gampang kekeringan, mudah terbakar. Jadi perlu hati-hati. Kondisi lahan yang baik itu apabila hujan turun dia tidak terdapat genangan air. Nah, jadi apabila kondisi lahan itu sering tergenang air, diupayakan dibuatkan paret untuk pembuangan air. Jadi lahan terhindar dari banjir. Itu ya. Selanjutnya poin yang selanjutnya yaitu pemupukan yang tepat. Nah, pemupukan yang benar itu yang macam mana? Nah, begini kalau di lahan gambut pada saat nanam. Jadi pada saat mau menanam itu dilubang dulu. Setelah dilubang dikasih pupuk dolomit. Ya, pupuk dolomit biarkan 2 minggu atau sampai 1 bulan. Syukur-syukur kalau udah kena hujan itu lebih baik itu. Setelah 1 bulan baru bibitnya itu ditanamkan. Nah, itu setelah ditanamkan seperti tadi, ingat jangan terlalu dalam, jangan kurang dalam. Nah, selanjutnya setelah sudah ditanam itu diupayakan dilakukan pemupukan rutin ya rekan-rekan. Pupuknya apa aja pupuknya? Kita mau lihat dulu kondisinya lahan itu seberapa parah gambutnya. Nah, setelah dikasih dolomit kita baru tahu nanti. Kalau sawitnya itu udah termasuk hijau, kita tinggal melanjutkan pupuk MOP, kasih pupuk MOP. Nggak perlu banyak ya. Jadi
kalau sawit masih kecil itu kasih aja sekitar 1 on per pohon, kasihkan 1 on per pohon ya, kasih rutin ya, lebih kurang 2 bulan sekali lah kasih. Baru selanjutnya kasih pupuk NPK rutin juga ya, sekitar 2 bulan sekali kasih, ganti-gantian lah. Nanti di situ ganti-gantian dolomit, mop, NPK 2 bulan sekali kasih. Mudah-mudahan pertumbuhannya bagus. Seperti punya saya ini, saya biasakan begitu, alhamdulillah pertumbuhannya bagus ya, cepat, hijau ya, baguslah perkembangannya. Jadi begitu tadi rekan-rekan ya, pengalaman saya menanam pohon di lahan gambut. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Mudah-mudahan apabila teman-teman masih belum tahu bagaimana untuk menanam supaya cepat besar, bisa ditiru cara saya ini ya. Tapi kalau mungkin teman-teman rasa pengalamannya lebih bagus, punya aku lebih cepat. Nah, jadi kalau teman-teman rasa teman-teman mempunyai pengalaman yang lebih bagus, silahkan kongsikan pengalaman teman-teman ke saya ya, nanti saya juga bisa menirunya. Mudah-mudahan dengan saling sharing kita bisa bertani tanaman kelapa sawit ini bisa sukses. Mudah-mudahan kita semua sukses dalam bertani kelapa sawit. Demikian teman-teman video yang saya buat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum ditutup, mohon dukungannya di subscribe, di komen, supaya channel ini bisa lebih cepat berkembang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.